Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam dialog spesial. Kali ini bersama Bapak Didit Permana Eskom. Pak Didit ini adalah sebagai Kasih Operasi dan Siaga Basarnas Lampung. Betul. Ya, pemirsa Tegar TV, Pak Didit didampingi oleh Putri Della Carneta. Putri Della Carneta ini adalah rescuer, tim penolong. Ya, jadi memang orang di lapangan ini, Mbak Putri ini ya. Oke, Pak Didit dan Mbak Putri, kita talk show dialog spesial kita dengan tema peran Basarnas dalam menanggulangi bencana di Provinsi Lampung khususnya. Menarik topiknya. Menarik Pak Didit. Ya, pemirsa Tegar TV, seperti yang Anda ketahui, dialog spesial kita terdiri 4 sesi. Kita masih berada di sesi pertama. Biasanya kita ini Pak Didit, sebelum supaya kenal juga lah pemirsa Tegar TV, selain sama Pak Didit dan Mbak Putri, terutama pada organisasinya, Basarnas Lampung. Kalau peran atau keberadaan Basarnas itu bagaimana Pak Didit? Silakan. Mungkin terima kasih Pak untuk kesempatan talk show yang saya rasa ini kesempatan yang sangat bagus dan menarik untuk Basarnas dan Lampung juga. Pertanyaan tentang talk show ini, seperti apa sih Basarnas itu? Bagaimana sih apa sih Basarnas itu? Karena jujur saja itu masih banyak pertanyaan dari masyarakat. Apa seperti yang kita tahu di masyarakat, bedanya dengan BNPB lah, dengan ya kan? Mungkin sedikit saya mulai dari sejarahnya dulu mungkin kali Pak ya, biar katanya kalau tak kenal maka tak sayang gitu. Itu bermula dari setelah kita merdeka Pak, itu suatu negara itu bisa disebut black area jika negara tersebut tidak memiliki organisasi atau lembaga SAR atau Search and Rescue. Jadi konsekuensinya kalau negara itu black area, itu kapal-kapal yang berlayar atau penerbangan tidak boleh, tidak masuk, karena di internasional ini ada dua organisasi, yaitu ICAO atau International Civil Aviation Organization, di mana tahun 50 itu kita akhirnya bergabung Pak. Itulah mulai titik atau milestone awal Basarnas sejarahnya ya. Kemudian di 59 juga akhirnya Indonesia bergabung dengan AIMO, suatu internasional Maritime Organization. Tentunya dengan bergabungnya ada dengan AIMO, maka peran tanggung jawab di bidang SAR lebih intens lagi dengan masuknya. Nah, kemudian berlangsung lama. Kalau secara dalam pemerintahan itu dimulai dari tahun 28 Februari 1972, di mana lembaga atau struktur Basarnas itu menjadi Badan SAR Indonesia atau Basari, dan bersama survei maka tanggal 28 Februari itu ditetapkan sebagai ulang tahun Basarnas. 28 Februari. Jadi gampang ingatnya Pak. 28 Februari karena di akhir Februari, dan sebentar lagi mungkin nanti kita sekitar sebulan lagi. Iya, sebulan lagi biasa banyak kegiatan sih Pak. Oh gitu ya. Ya, kalau kegiatannya itu SAR itu kan ya Mbak Putri dan Pak Didit, ya tentunya menolongi gitu ya. Ya, itu gimana jelasnya Pak Didit? Mau dari saya dulu atau Mbak Putri? Dari saya. Ya. Nah, pertanyaan tentunya kita juga terkait apa sih itu pencarian pertolongan, karena kita sebuah lembaga representasi dari kehadiran negara untuk melindungi masyarakat khususnya di bidang SAR atau pencarian pertolongan. Tentunya ada landasannya kan Pak ya. Nah, landasannya itu di Undang-Undang Pencarian dan Pertolongan nomor 29 tahun 2014 dengan definisi bahwa kegiatan pencarian pertolongan itu adalah segala usaha atau kegiatan untuk mencari, menolong, dan atau mengevakuasi manusia yang dalam kondisi emergensi atau membahayakan, darurat gitu. Itu adalah definisi pencarian pertolongan. Nah, selain itu juga peran Basarnas itu dalam pencarian pertolongan itu ada undang-undang lain lagi, yaitu Undang-Undang nomor
nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, di mana peran Basarnas di bidang SAR itu kita menyebutnya itu di klaster emergency atau tanggap darurat. Itu yang sering beririsan dengan BNPB. Itu dia. Ya, menarik ini. Pak Didit, ini supaya juga pemirsa Tegar TV mengenal Basarnas lebih jauh. Kalau secara struktur organisasinya, kepala Basarnas dan sebagainya, Pak Didit dikenalkan kepada pemirsa Tegar TV. Boleh. Betul, biar ini lagi ya, biar lebih mengenal lagi. Ya, secara struktur kelembagaan itu memang di dalam Undang-Undang Pencarian dan Pertolongan yang tadi saya sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2012 itu memang disebutkan bagaimana sampai dari mulai master plan-nya, bagaimana struktur kelembagaannya. Itu dimulai 2008 tuh LPND Pak, sejak itunya historisnya masih di bawah perhubungan. Waktu sebelumnya 2008 itu berubah, 2009 menjadi lembaga pemerintah non kementerian, di mana Basarnas itu berdiri sendiri, setara dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Basarnas itu bertanggung jawab langsung pada presiden. Jadi dari sisi penyelenggaraannya sumber dananya itu Basarnas memiliki sendiri untuk APBD dan sebagainya. Dan secara struktur itu dipimpin oleh Kepala Basarnas. Kepala Basarnas. Kalau Kepala Basarnas Lampung ini siapa? Kepala Basarnas Lampung dipimpin oleh Pak Deden Desansah. Pak Deden. Ya, kebetulan beliau, saya mewakili beliau karena beliau ada kesibukan yang tentunya yang tidak bisa ditunda. Jadinya saya sebagai kasih di bawah Pak Kepala itu ada divisi-divisi. Oh ya, tadi saya bicara Kepala Basarnas itu strukturnya begini Pak. Di pusat itu kita nyebutnya Basarnas, tidak ada sebetulnya Basarnas Lampung apa. Itu di pusat itu ada Basarnas dipimpin oleh Kepala Basarnas. Di bawahnya ada secara struktur itu ada deputi, ada sesama sama seperti lembaga-lembaga lainnya Pak di level pimpinan tinggi. Yang secara struktur itu memastikan jalannya organisasi. Nah di pusat, lalu di daerah itu kita ada Basarnas Lampung, ada Basarnas, misalnya ada 44. Apa? 44, 45? Basarnas di daerah-daerah maksudnya? Iya, di seluruh Indonesia. Oh iya. Itu nanti kalau di Lampung, di Basarnas Lampung ini ada struktur ke bawahnya lagi itu kita ada posar dan unit siaga. Apa itu posar? Posar itu karena kita harus menjangkau dan hadir di seluruh wilayah, namun karena masih tentunya sumber dayanya juga secara personil itu, maka di bawah untuk memudahkan koordinasi kita mendirikan posar. Di sini ada Tanggamus, lalu juga Bakau dan Tulang Bawang. Posar-posar dari Basarnas dan itu Lampung, yang dari Basarnas Lampung. Kira-kira ya ada bencana dengan daerah-daerah dalam potensi bencana potensi bencana yang rawan. Jadi memang ada posnya gitu ya. Tentunya Pak, kita ada pertimbangan strategi analisa kenapa harus ada. Betul ya, betul itu ya kan, di Tanggamus, Bakau dan Tulang Bawang gitu ya. Oke, menarik ini. Ya Pak Didit, ini terakhir di sesi pertama ya Mbak Putri, nanti kita lanjutkan di sesi kedua. Tapi sebelumnya Pak Didit, yang menarik lagi bahwa kalau di Provinsi Lampung lah, ya kan, Basarnas itu yang pengalaman kejadian bencana dan sebagainya itu gimana Pak Didit? Mungkin saya sedikit dulu ya, kalau masa Lampung ini lebih seru dengan Mbak Putri nih, karena beliau itu yang rescue di lapangan. Kebetulan saya di Lampung bertugas belum lama di Lampung, tapi tentunya sama. Sebelumnya di mana? Sebelumnya saya di kantor pusat. Di Jakarta? Di Jakarta, di kantor pusat. Jadi saya dipindahkan ke Lampung. Kalau beberapa di Lampung kita melakukan selain operasi SAR, Bapak, kita juga ada siaga-siaga. Kami menyebutkan siaga khusus, seperti Nataru kemarin, atau mungkin mendukung standby juga kalau hari-hari besar itu standby. Kan di pusat pun antara Polri, Basarnas dan lembaga lainnya. Termasuk juga mendukung ekonomi seperti kreatif. Misalnya Pemkot Lampung bekerja sama dengan Kementerian Pret gitu, dia Basarnas kita mendukung dari sisi keselamatannya Bapak. Kayak kemarin di Pahawang ya,
seperti itu. Artinya kami sebetulnya memang mungkin belum saat ini masyarakat Lampung belum lebih aware, bukan lebih aware sih dalam ketika operasi mereka sangat mendukung Pak Mas. Hanya mungkin keberadaan secara organisasi lebih perlu dipublikasikan. Banyak mengenal. Iya, bukan gubernur dengan apa kan sering mendukung lah gitu artinya dengan Oke. Mbak Putri itu tadi, Mbak Putri kalau misalnya udah berapa tahun di Basarnas Lampung nih? Baru Pak, bergabung di Basarnas Lampung itu 2014. 2000, maksud saya ya itu tadi bencana-bencana yang sudah ditangani oleh Basarnas Lampung itu seperti apa kira-kira? Banyak Pak ya, memang domain untuk tugas utamanya sih di Provinsi Lampung. Hanya saja apabila ada kejadian-kejadian besar yang membutuhkan bantuan personil itu kita dilibatkan juga. Jadi ya kalau semua untuk skupnya sih memang Provinsi Lampung. Hanya seperti ada tsunami, kemudian pesawat jatuh, ada gempa di Cianjur, gempa di mana ya kita. Kalau masih dekat-dekat dengan Provinsi Lampung kita dibantukan. Kalau ada kejadian nasional juga ya, langsung dikerahkan dari Basarnas Lampung juga ikut membantu. Ya menarik. Mbak Putri dan Pak Didit, kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya ya. Oke, ya pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Pak Didit Permana Eskom dan Putri Della Karneta dari Basarnas Lampung akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.